Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tentang luas lingkaran ya. Sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang keliling lingkaran. Nah, sekarang kita akan belajar tentang luas lingkaran. Nah, untuk mencari luas lingkaran, kita akan mengingat kembali tentang lingkaran ya, tentang lingkaran yang pernah anak-anak sudah pelajari. Unsur-unsurnya itu ada 8, tapi kali ini kita akan mengingat kembali yang 3 unsur lingkaran ya. Nah, lingkaran ini bagian-bagian lingkaran anak-anak yang masih ingat unsur-unsurnya. Yang pertama, titik pusat. Nah, titik pusat itu titik 0 merupakan pusat lingkaran atau disebut juga titik pusat lingkaran ya. Pak Guru kasih lambang 0, lambang O maksudnya. Terus yang kedua, jari-jari lingkaran. Masih ingat jari-jari lingkaran, yaitu besaran panjang yang dihitung dari titik pusat lingkaran dengan sembarang titik pada lingkaran ya. Nah, Pak Guru tarik garis dari titik pusat ke sisi lingkaran. Nah, ini yang berarti yang OC dan OD itu merupakan jari-jari lingkaran ya. Terus diameter. Diameter merupakan garis yang menghubungkan dua titik pusat pada tepi lingkaran dan titik pusat. Nah, itu diameter ya. Panjang diameter sama dengan 2 kali jari-jari, atau D sama dengan 2R. 2 kali R. Nah, jadi diameter dari titik A sampai titik B merupakan diameter. AO dan OB, nah itu 2 kali jari-jari ya. Jadi diameter berarti 2 kali jari-jari. Contoh. Nah, ini Pak Guru kasih contoh, misalnya sebuah lingkaran yang memiliki jari-jari 7 cm dan sebuah lingkaran memiliki jari-jari 10 cm. Untuk mencari luasnya, rumusnya adalah V dikali R kali R atau V kali R pangkat 2 ya. V itu konstanta sama dengan V. V sama dengan 22/7 dan V sama dengan 3,14. Nah, kapan anak-anak menggunakan V 22/7? Jika R merupakan kelipatan 7. Nah, kelipatan 7 misalnya 14, 21, 28 dan seterusnya. Itu menggunakan V 22/7. Terus kapan menggunakan V sama dengan 3,14? Jika R bukan kelipatan 7 ya. Nah, sekarang contoh yang pertama, yang R sama dengan 7 cm. 7 cm itu merupakan kelipatan 7. Jadi L sama dengan V-nya kita gunakan 22/7 dikali R-nya itu 7 kali 7. Nah, yang bisa dimudahkan kita coret. Nah, 7 dengan 7 dibagi 7 sama dengan 1. Berarti 22 kali 1 kali 7 hasilnya. Jadi luasnya sama dengan 154 cm pangkat 2.
Itu untuk jari-jari dengan kelipatan 7. Nah, sekarang contoh yang berikutnya. R sama dengan 10 cm. Kita menggunakan V sama dengan 3,14 karena R-nya itu bukan kelipatan 7. Rumusnya L sama dengan V kali R kali R. L sama dengan 3,14 dikali 10 kali 10. Nah, kita kerjakan yang 10 kali 10 dulu. L sama dengan 3,14 kali 100. Nah, ini untuk mempermudahkan, koma di belakang koma ada 2 angka, 100-nya kita hilangkan. Jadinya L sama dengan 314 dikali 1 dengan L sama dengan 314 cm pangkat 2. Nah, udah paham anak-anak untuk pengerjaan luas dengan diketahui jari-jarinya. Nah, untuk berikutnya sekarang kita akan pelajari tentang contoh yang diketahui adalah diameter. Nah, di sini ada diameter 28 cm. Kita kerjakan L sama dengan V kali R kali R. Ingat, untuk memudahkan, di sana diameternya 28, berarti jari-jarinya berapa? Nah, R sama dengan, kita cari R sama dengan diameter dibagi 2. Masih tadi ingat anak-anak, untuk mencari jari-jari adalah diameter dibagi 2. Berarti 28 dibagi 2 sama dengan 14 cm. Berarti R-nya adalah 14 cm. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Ingat 14 itu adalah kelipatan 7, berarti V-nya kita gunakan adalah 22/7. Berarti L sama dengan 22/7 kali 14 dikali 14. Jangan anak-anak menggunakan 28 lagi ya, karena anak-anak sudah mencari R-nya. Nah, kita mudahkan, kita bagi yang 14 dibagi 7 sama dengan 2, berarti 22 dikali 2 dikali 14. Berarti 22 kali 2 44 dikali 14. Luasnya sama dengan 616 cm pangkat 2. Untuk berikutnya, contoh berikutnya, diameter 10 cm. Nah, kita menggunakan L sama dengan 10 V dikali R dikali R. Ingat, R sama dengan D dibagi 2 sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5 ya. Kita gunakan R-nya adalah 5 cm. 5 itu bukan kelipatan 7. Jadi anak-anak menggunakan V adalah 3,14. Berarti 3,14 dikali 5 dikali 5. Sama dengan 3,14 dikali 5 kali 5 sama dengan 25. L sama dengan 78,5 cm pangkat 2. Nah, itu contoh yang Pak Guru berikan. Apakah anak-anak sudah paham? Silakan anak-anak pelajari kembali contoh-contoh berikutnya. Nah, semoga contoh-contoh yang Pak Guru berikan ini bisa membantu anak-anak untuk mengerjakan tugas-tugas yang nanti akan Pak Guru berikan. Terima kasih. Nah, ingat selalu semangat dalam belajar ya.
Nanti untuk berikutnya nanti Pak Guru kirimkan tugasnya. Terima kasih.